Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari kelas 12-1. Di mana kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan sosial. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama yaitu pengertian perubahan sosial. Definisi: penggeseran atau peralihan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku dalam masyarakat. Selanjutnya ada sifat, yaitu dinamis, berlangsung terus-menerus, bisa lambat atau cepat, kecil atau besar, dan tak terhindarkan. Yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial. Faktor pertama yaitu faktor internal dari dalam masyarakat. Yang pertama ada konflik, pertentangan antara kelompok yang memicu perubahan. Yang kedua ada dinamika penduduk, angka kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan migrasi. Yang ketiga ada revolusi, pemberontakan, perubahan besar-besaran. Yang keempat ada penemuan baru atau inovasi, teknologi dan ide-ide yang diciptakan. Yang kedua, faktor eksternal dari luar masyarakat, ada bencana alam, memaksa masyarakat beradaptasi. Yang kedua, perperangan, memengaruhi struktur sosial. Yang ketiga ada pengaruh kebudayaan lain seperti akulturasi budaya atau invasi budaya asing. Yang ketiga ada lingkungan fisik, kondisi geografis. Yang ketiga kita masuk kepada bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada yang pertama berdasarkan waktu, evolusi, lambat, perubahan bertahap dan memakan waktu lama. Misalnya, pergeseran mata pencarian dari agraris ke industri. Ada juga yaitu bentuk seperti revolusi secara cepat, perubahan mendadak dan drastis, misalnya revolusi industri teknologi. Selanjutnya berdasarkan pengaruhnya, yaitu ada kecil yang disebut dengan minor, tidak memengaruhi sendi utama masyarakat, misalnya tren gaya rambut. Yang kedua ada juga besar yang disebut dengan mayor, memengaruhi struktur dan lembaga utama, misalnya industrialisasi dan urbanisasi. Ada juga berdasarkan arah, yaitu progresif, kemajuan menuju perbaikan, misalnya peningkatan layanan kesehatan. Regresif, kemunduran menuju kemerosotan, misalnya peningkatan kriminalitas. Selanjutnya ada keempat yaitu dampak perubahan sosial. Dampaknya ada dua, yaitu dampak positif, munculnya nilai baru, struktur sosial lebih manusiawi, kemajuan teknologi, peningkatan taraf hidup. Yang kedua ada dampak negatif, konflik sosial, dekadensi moral, kriminalitas, masalah sosial baru seperti narkoba, seks bebas, ketimpangan sosial. Yang kelima ada teori perubahan sosial. Ada teori siklus, perubahan berulang seperti tren kembali. Yang kedua ada teori evolusi, perubahan bertahap dari sederhana ke kompleks. Yang ketiga ada teori konflik, perubahan hasil dari pertentangan kelas. Yang keempat, teori fungsional perubahan, terjadi sebagai respons terhadap ketidakseimbangan. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu perubahan sosial adalah proses alami yang melibatkan pergeseran nilai norma dan struktur, digerakkan oleh faktor internal dan eksternal, serta menghasilkan dampak beragam. Kunci dalam menghadapinya adalah kesadaran kolektif dan adaptasi melalui pendidikan, serta kebijakan yang adaptif agar perubahan membawa kesejahteraan,
tanpa mengorbankan identitas budaya. Baiklah, sampai disinilah materi tentang perubahan sosial. Saya Nurul Hidayah, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.